nggak terlalu banyak juga yang hadir. Nanti tetap di absen ya Mas. Oke, jadi kemarin kita sudah sampai sini ya. Kita sudah sampai apa itu penata gunaan tanah ya. Ketika teman-teman berbicara atau mempelajari penata gunaan tanah, pasti teman-teman akan terbiasa gitu ya, mendengar apa itu penggunaan tanah. Ya memang itu sangat terkait antara penggunaan tanah dan penata gunaan tanah. Karena kalau penggunaan tanah itu kan lebih pada bagaimana pola pengelolaan terhadap penggunaan tanah gitu ya. Sehingga muara akhirnya adalah untuk kesejahteraan dan keadilan. Nah, ini yang menjadi garis bawah bagi semuanya gitu ya. Ketika berbicara penggunaan tanah ya, di mana itu ada pengelolaannya terhadap penggunaan tanah, kemudian ada aspek keadilannya, ada aspek kesejahteraannya, dan tambahan secara umum ketika kita sudah implementasikan pada kondisi kita di mana kita itu sudah dituntut ya untuk turut serta ya dalam mewujudkan SDGs ya, pembangunan yang berkelanjutan, maka konsep penata gunaan tanah itu juga harus merefer atau muara dari penata gunaan tanah itu juga harus mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan serta kehidupan masyarakat yang berkelanjutan. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa membaca ya, tolong SDGs yang cukup banyak itu apa saja itemnya ya. Jadi ada mengurangi poverty atau mengurangi kemiskinan, kemudian meningkatkan kesehatan gitu ya, pendidikan ya, termasuk lingkungan yang menjadi salah satu itu ya guidance di dalam penata gunaan tanah. Oke, jadi itu konsep dasar yang harus dipahami oleh teman-teman ketika belajar penata gunaan itu tidak boleh parsial ya. Nanti kita bahas lain di slide selanjutnya. Baik, ketika kita berbicara penata gunaan tanah ya, ada beberapa ruang lingkup atau ada beberapa item yang perlu dipahami oleh teman-teman. Yang pertama ada yang namanya ruang. Jadi ketika berbicara ruang, space ya. Jadi meskipun kita mempelajari penata gunaan tanah, tetapi di dalam penata gunaan tanah itu mencakup space atau ruang ya. Nah, ruang di sini itu ada beberapa item. Yang pertama ada ruang daratan, kemudian ada ruang lautan, dan ada ruang udara. Itu menjadi satu kesatuan wilayah. Maksudnya bagaimana sih? Kenapa kok kita kan cuma mengurus tanah, bukan badan peruangan nasional, tapi kita badan pertanahan nasional ya. Tetapi yang perlu diingat ketika lahan, ketika tanah ya, itu ada space ya, di mana itu ada penggunaan dan pemanfaatan, yang mana itu ada pasti akan terkait dengan ruang udaranya ya. Kemudian meskipun BPN itu mengurusi sertifikasi yang sekarang ya, mengurusi sertifikasi penggunaan, pemanfaatan, pengendalian pertanahan di daratan, tetapi ini juga tidak bisa terlepas ya dengan yang namanya ruang perairan ya atau ruang laut ya. Karena kalau kita sadar ya, kita itu hanya sepertiganya ya, 2/3-nya itu adalah perairan atau laut, sehingga ini menjadi kesatuan ya. Sekarang kan yang baru tren adalah bagaimana pengelolaan wilayah pesisir ya, atau sekarang juga ada tantangan bagaimana bisa mensertifikatkan ya status hak di atas laut dan perairan, itu ada mata kuliah tertentu ya. Nah, sehingga ketika berbicara penata gunaan tanah yang dimaksud di sini ya, ruangnya itu ada 3 item, daratan, lautan, dan udara sebagai satu kesatuan hidup ya. Apalagi kalau kita ya, teman-teman yang mungkin ada di Kalimantan ya, teman-teman yang mungkin ya menjadikan sungai atau menjadikan laut ya, bagi beberapa adat atau suku tertentu, laut, perairan itu menjadi tempat hidup mereka. Nah, sehingga kajian kita juga mencakup sampai di situ. Nah, dalam konteks ini ketika berbicara ruang tidak hanya sebatas pada tanah atau tidak sebatas pada daratan, maka ketika ada keterkaitan tadi ya, udara, perairan atau laut dengan daratan, pasti ada kompleksitas di situ. Ada ekosistem yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya.
Maksudnya bagaimana? Ya, kondisi realnya seperti apa? Sebagai contoh misalnya, kalau teman-teman yang berada di pesisir utara, mungkin ya Pulau Jawa, fenomena banjir rob itu sudah menjadi salah satu fenomena yang cukup mengerikan ya, ancamannya juga cukup mengerikan. Nah, kenapa terjadi banjir rob? Pasti juga ini terpengaruh oleh aktivitas daratan. Ya, penggunaan pemanfaatan tanah, pembangunan yang kurang berkelanjutan, pengambilan air tanah yang berlebih gitu ya, alih fungsi mangrove, alih fungsi lahan gitu ya. Ini kan juga memicu adanya climate change ya, sehingga ketika terjadi climate change ya, kenaikan muka air laut atau kenaikan gelombang pasang ya, penurunan muka tanah ya yang ada di Semarang dan sekitarnya ya, hampir di pesisir utara, itu juga berpengaruh ke daratan ya. Jadi antara daratan dengan perairan itu saling terkait, dan ketika ini tidak sustain, ketika ini tidak seimbang ya, maka akan terjadi ketidakseimbangan ya. Ini konteksnya. Baik, saya lanjutkan. Kemudian, nah ini ada beberapa bagan ya yang mungkin harus dipahami teman-teman ketika kita berbicara terhadap apa itu tanah ya. Jadi mungkin sudah sering kali diingat ya, sering kali dibahas oleh beberapa dosen bahwasanya ketersediaan tanah itu terbatas ya. Sementara ya kebutuhan untuk tanah itu semakin meningkat ya, seiring dengan pertumbuhan penduduk yang luar biasa di Indonesia, seiring kebutuhan untuk pengembangan pertumbuhan ekonomi ya, karena Indonesia juga ditantang ya adanya G20 ini ya, G20 ini menjadikan Indonesia juga ditantang sebagai salah satu negara perekonomiannya harus meningkat ya. Jadi sudah pertumbuhan penduduknya meningkat, pembangunan juga meningkat gitu ya, pertumbuhan ekonomi juga dibutuhkan, kemudian ada UCK ya, di mana memberikan kemudahan dalam berinvestasi gitu ya, maka tekanan terhadap tanah itu pasti selalu meningkat ya. Kemudian yang pasti ketersediaannya terbatas. Nah, sehingga dalam konteks penatagunaan tanah ya, dimensi pertanahan itu tidak hanya menyangkut dimensi yang sifatnya fisik saja. Ya, jadi ketika kita mempelajari penatagunaan tanah, kita tidak hanya mempelajari bahwasanya penatagunaan tanah itu ya aspek fisik tanahnya, jenis tanahnya saja, morfologinya saja. No, tidak sampai di situ. Tetapi bagaimana gitu ya, dengan upaya ya peningkatan perekonomiannya itu bisa terwujud, kemudian distribusi perekonomian dari aspek ekonomi itu juga terwujud ya. Tidak hanya ekonomi itu tidak hanya perdagangan industri ya, tetapi kita di negara agraris ya, kita juga dituntut untuk kedaulatan pangan, bagaimana juga menjaga sustainnya si lahan pertanian ya. Masyarakat kita masih masyarakat agraris. Kemudian dimensi pertanahan nasional selanjutnya adalah terkait aspek sosial dan budaya. Nah, ini yang seringkali luput dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan, itu terkadang luput dari sektor sosial dan budaya ya. Kita tahu masyarakat kita itu sangat beragam. Mereka punya adat istiadat yang berbeda. Di kita juga ada banyak sekali masyarakat adat ya. Mereka memiliki kultur tertentu, mereka memiliki hukum adat tertentu, mereka menjadikan tanah itu bukan hanya aspek fisik ya, tetapi tanah itu menjadi perekat bagi mereka. Tanah ada ikatan sosial di situ. Tanah ya dalam lokasi tertentu ya, ini istilahnya disakralkan. Nah, ini menjadi satu sektor penting ketika kita harus mengatur penatagunaan tanah. Kemudian sektor yang ketiga at least adalah politik ya. Tanah menjadi salah satu sektor unggulan ya, sektor penting ketika berbicara politik ya. Lihat saja ketika misalnya ya pencalonan pilpres ya, atau pencalonan gubernur ya, atau bupati gitu ya, tanah menjadi sektor penting gitu ya. Adanya kemarin ya ketika pilpres ataupun gubernur dan sebagainya, seringkali tanah itu menjadi sektor politik yang memiliki power ya. Ini powernya luar biasa ketika tanah, sehingga teman-teman harus memperhatikan itu.
Dan yang terakhir adalah pertahanan dan keamanan. Ini pasti ya, terutama pada beberapa wilayah perbatasan ya, wilayah pinggiran ya, atau beberapa wilayah yang memang itu sensitif tanda kutip ya. Jadi pertahanan dan keamanan itu juga menjadi satu kesatuan yang perlu kita pertimbangkan di dalam menata gitu ya, atau mengelola penggunaan dan pemanfaatan tanah. Nah, dari beberapa dimensi pertanahan tadi ya, baik fisik, ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan. Nah, tujuan dari penatagunaan tanah ini pasti adalah optimalisasi ya. Jadi optimalisasi untuk menjawab beberapa kebutuhan ini tadi. Yang pertama ya, yang utama tentu kita tidak boleh ya melepaskan dari kondisi fisik tanah. Jadi meskipun secara politik mengatakan A, B, C, D gitu ya, atau secara ekonomi lokasi ini mau dikembangkan industri dan sebagainya, tetapi yang perlu diperhatikan oleh teman-teman ketika melakukan penatagunaan tanah adalah bagaimana sifat fisik tanahnya ya. Karena kembali lagi ya mazhabnya ya, ketika penatagunaan tanah itu tidak hanya keadilan dan kesejahteraan semata, tetapi juga ada keberlanjutan lingkungan ya. Ingat SDGs kita juga melekat di dalam program kebijakan maupun pembangunan apapun. Sehingga ketika melakukan penatagunaan tanah ya untuk memenuhi beberapa dimensi, aspek fisik menjadi poin utamanya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah kita harus melihat penggunaan tanahnya ya, penggunaan tanah existing yang ada di situ itu seperti apa. Ya, ini harus kita perhatikan. Kemudian, nah ini yang seringkali bias ya, seringkali penatagunaan tanah itu terkotak-kotakkan ya. Ketika kita menata, oh ini kawasan lindung, ini kawasan konservasi, ini kawasan budidaya gitu ya. Ini penggunaan tanahnya untuk tanaman kering ya, atau tanaman keras misalnya. Itu seringkali terkotak-kotak ya. Padahal ketika kita melakukan penatagunaan tanah, sifat fisik itu tidak bisa terkotak-kotak ya, berdasarkan pada kondisi administrasi wilayah. Nah, sehingga ketika terdapat kebijakan ya, teman-teman mungkin akan ini mata kuliah ini selalu terhubung dengan mata kuliah tata ruang ya. Jadi kalau misalnya penyusunan tata ruang yang dia berbatasan misalnya ya antar kabupaten ya, ketika antar kabupaten maka harus merefer dengan yang namanya RT RW provinsi. Ketika menyusun di daerah perbatasan harus sinkronisasi dengan wilayah lainnya. Gak bisa kita mengatakan oh ini mau dijadikan kawasan industri gitu ya, padahal di sebelahnya wilayah administrasi yang sebelahnya dengan kondisi morfologi yang sama misalnya, ini berbicaranya arahannya untuk kawasan lindung. Nah ini gak match ya. Sehingga ketika melakukan optimalisasi penggunaan tanah, kita juga harus melihat bagaimana penggunaan tanah di wilayah sekitarnya. Ini menjadi bagian penting. Lalu yang selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah bagaimana dengan tata nilai sosial budaya masyarakat. Tadi sudah sempat saya singgung ya, kita ketika melakukan penatagunaan tanah, kita harus tetap memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Mereka bekerja di sektor apa? Kehidupan mereka ya, adat istiadatnya bagaimana? Ya, jangan memberikan sebuah penatagunaan yang drastis yang akhirnya mengakibatkan masyarakat yang ada di sekitar wilayah tersebut menjadi tereksklusi. Tereksklusi maksudnya bagaimana? Tereksklusi itu mereka keluar ya, mereka tidak terinklusi ya. Lawannya eksklusi kan inklusi. Kalau inklusi itu masyarakat bisa ikut serta gitu ya, menikmati kebijakan yang kita berikan gitu ya, sehingga mereka secara mandiri, secara partisipatif bisa meningkatkan perekonomian. Akan tetapi ketika misalnya pembangunan atau kebijakan penatagunaan tanah yang kita tetapkan di situ tidak melihat tata nilai sosial budaya masyarakat ya, pasti seringkali ada penolakan atau masyarakat tereksklusi ya. Lihat saja misalnya tambang gitu ya, sektor pertambangan ya,
atau sektor lain ya yang memang dia sifatnya khusus ketika dilakukan pada suatu wilayah tidak memperhatikan tata nilai sosial budaya masyarakatnya gitu ya, atau bahkan merusak ya, merusak lingkungan mereka. Misalnya mereka punya sumber air di wilayah tertentu, kemudian kita tidak melihat kondisinya gitu ya, atau ini menjadi center dari kegiatan sosial mereka atau budaya mereka ya, tanpa kita membicarakan, tanpa kita melakukan penelitian terlebih dahulu ya, maka pasti ada gap ya, ada problem ya terhadap penatagunaan tanah yang akan kita lakukan. Kemudian optimalisasi selanjutnya adalah tadi ya, tetap melihat unsur-unsur ekonomi, karena muara dari penatagunaan tanah adalah ujungnya adalah ekonomi. Ini memang tidak bisa kita tutupin ya. Semua butuh makan gitu ya istilahnya, semua butuh hidup, semua butuh meningkatkan perekonomian, sehingga ini juga menjadi hal penting, tetapi tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang ada di atasnya ini tadi. Dan yang terakhir adalah kebijakan pembangunan. Jadi di dalam rencana pembangunan nasional gitu ya, kemudian di dalam program strategis nasional ya, di RPJM, atau beberapa yang sudah ditetapkan dalam kebijakan yang sifatnya daerah ya, itu pasti ada pengaturan, oh ini untuk 25 tahun ke depan ya, atau misalnya jangka pendeknya ya 1 tahun, atau jangka menengahnya 5 tahun ke depan gitu ya, lokasi ini akan dipakai A, B, C, D, E, F gitu ya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Jadi mungkin kalau teman-teman melihat penatagunaan tanah ini kok hampir-hampir sama dengan tata ruang, ya memang ketika penatagunaan tanah sebelumnya sudah saya sampaikan ya, penatagunaan tanah di sini harus merefer dengan yang namanya tata ruang. Tetapi ketika tata ruang mau disusun, itu juga harus melihat gitu ya penatagunaan tanahnya atau kemampuan lahannya, kemampuan tanah kalau di BPN. Nah, dari apa yang tadi sudah saya sampaikan, beberapa item tadi, beberapa sektor, upaya optimalisasinya ya, maka ini harus dikelola sebaik-baiknya agar terus bermanfaat. Nah, ini menjadi tugas kita gitu ya di BPN. Oke, saya pengen bertanya nih kepada teman-teman biar tidak satu arah saja ya. Ini sebentar, ini sudah ada 113, lumayan sudah ada nambah mahasiswa. Baik, saya pengen tahu mengapa sih kita harus ada penatagunaan tanah. Mungkin tadi sudah saya sampaikan kepada teman-teman ya, kenapa sih kita itu harus ada penatagunaan tanah ya. Sudah mau nggak usah gitu ya, semuanya ekonomi saja gitu kan, biar kita menjadi negara maju gitu ya, biar kita menjadi negara yang tidak tertinggal lagi gitu ya. Mengapa sih kita harus ada penatagunaan tanah? Coba tolong dijawab, ada Mbak Elsha, Mas atau Mbak ya, Elsha Tirta Aufa. Kalau yang on cam aman, don't worry, nggak akan kutanya. Elsha Saya ke kamar mandi, Bu. Oh, ke kamar mandi. Oke. Baik. Ya nggak muncul. Farel Ahmad. Halo, Mas Farel Ahmad, kelas E. Sembari saya mengabsen ya. Biar saya ingat wajah-wajah kalian yang sudah tidak di STPN. Mas Farel Ahmad di mana? Saya pemberdayaan di Banten. Oke. Bisa on cam Mas, ini on cam tapi orangnya nggak ada. Soalnya Iya. sinyalnya agak Oh, putus-putus. sinyalnya putus-putus. Oke, nggak apa-apa. Saya mau nanya Mas, mengapa sih harus ada penatagunaan tanah di Indonesia? Kalau menurut pendapat saya, supaya dalam pemanfaatan tanah itu bisa lebih tertata dan tidak memakan banyak tempat, juga kalau pakai itu tepat sasaran dan tidak merusak lingkungan. Oke, bagus sekali jawabannya. Makasih Mas Farel. Saya berlanjut ke yang lain nih. Oh, banyak yang on cam kok. Aman. Rata-rata sinyalnya aman ya. Malah justru yang di STPN yang nggak aman ini. Sebentar. Oh, sorry.
Regina Aura Della Zenita. Mbak Regina, halo? Ya, tadi udah dijawab Mas Farel, sudah bagus jawabannya. Mau menambahkan? Mengapa sih harus ada penata gunaan tanah? Tadi juga sudah saya sampaikan sebenarnya di awal. Menurut saya ya Bu, menurut saya penataan gunaan itu penting karena supaya tanahnya lebih tertata, terus bisa untuk bisa untuk pembangunan berkelanjutan. Oke, terima kasih Mbak Dela. Nah, satu pertanyaan lagi. Ketika tidak ada penata gunaan tanah misalnya, apa yang akan terjadi? Ketika misalnya tidak ada penata gunaan tanah, tidak ada tata ruang, atau terjadi banyak pelanggaran tata ruang, apa dampak yang akan terjadi? Coba dijawab. Bentar. Mas Hafid Burhanuddin, ada? Halo Mas Hafid? Halo Ibu. Halo, coba Mas dijawab Mas, kenapa harus ada penata gunaan tanah? Tadi udah dijawab ya. Terus kalau misalnya nggak ada penata gunaan tanah, dampaknya seperti apa? Apa yang akan terjadi? Kalau menurut saya Ibu, kan tujuan dari penata gunaan tanah itu supaya pembangunannya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Ibu. Jadi kalau pembangunannya itu tidak sesuai dengan penata gunaan tanah, nanti berdampak pada rencana tata ruangnya Ibu. Oke, rencana tata ruangnya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Nah, Iya, efek jangka panjangnya apa? Efek jangka panjangnya apa? Ketika misalnya tadi nggak sesuai, nggak selaras gitu ya, apa yang akan terjadi nih? Kira-kira akan seperti apa di endingnya itu ya? Ketika terjadi pelanggaran dan sebagainya itu endingnya akan terjadi apa? Coba Mbak Vinka. Halo, Mbak Vinka. Siap, Bu. Oke, monggo Mbak. Kalau menurut saya itu, Bu, kan kalau nggak tersusun dengan tata ruangnya itu sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan sebelumnya, sepertinya akan terjadi masalah penguasaan tanah, Bu. Oke, masalah penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan. Gitu ya Mbak Vinka ya. Oke, makasih. Ada yang mau melengkapi lagi? Mas Samuel? Mas Samuel ada? Yep. Oke. Kira-kira apa? Tadi terjadi penguasaan yang tidak tepat, ketidakadilan gitu ya, yang tadi Mbak Vinka jelaskan tadi ya, ketidakadilan penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah gitu ya. Nah, efek dampak buruknya lagi seperti apa? Nah, dampak buruknya nanti tidak seperti yang telah ditetapkan kebajikannya, Bu, sesuai peraturan yang berlaku. Oke, nah ending akhirnya akan terjadi apa? Tadi sudah saya singgung ketika terjadi di Semarang ya, pesisir utara, endingnya adalah ketika terjadi ketidaksesuaian, maka yang akan terjadi apa? Degradasi lingkungan? Iya, Bu, contohnya banjir. Oke, jadi tadi ya yang sudah saya sebutkan, ketika misalnya penatagunaan tanah yang dilakukan itu tidak sesuai, atau perencanaan penatagunaan tanahnya, atau perencanaan tata ruangnya ya, atau tidak dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan tanah dengan kesesuaian tata ruangnya ya, maka yang akan terjadi adalah pasti degradasi lingkungan. Ketika degradasi lingkungan mungkin nggak akan nampak ya, belum akan kelihatan, oh baru degradasi nih, baru misalnya ada erosi sedikit-sedikit gitu ya, atau misalnya terjadi perubahan musim gitu ya. Tapi kalau lebih fatalnya lagi adalah pasti terjadi bencana ya, sehingga bencana, degradasi lingkungan itu menjadi poin penting pula ketika kita mau merumuskan bagaimana penatagunaan tanah itu dilakukan
ya. Oke, terima kasih ya tadi teman-teman sudah menjawab dengan bagus. Baik, saya lanjutkan. Ini karena kalau kuliah dengan teman-teman itu saya berkejar-kejaran waktu ya. Jam 9 harus ada kuliah lagi. Oke. Ini tadi mengapa harus ada penata gunaan tanah. Kemudian, nah ketika tadi ya saya sudah menyebutkan, ini saya skip saja, dimensi pertanahan itu ada fisik, ekonomi, sosial budaya, politik, kebijakan pembangunan, dan yang terakhir adalah keberlanjutan lingkungan ya. Ini tambahannya tadi sudah disebutkan, ketika tidak memikirkan keberlanjutan lingkungan maka degradasi gitu ya. Efek jangka panjang ya, seperti yang terjadi di Semarang itu kan efek jangka panjang ya. Kebetulan kami pernah melakukan kajian bagaimana keterkaitan antara alih fungsi lahan, khususnya lahan mangrove sebagai dia bariernya, sebagai dia lahan konservasi ya. Kami mencoba melakukan analisis dari tahun 1988 sampai 2020 gitu ya. Ternyata dampak masifnya sangat luar biasa ya. Jadi dalam satu kecamatan kami hanya mengkaji 3 desa ya. Dari 3 desa itu kami hanya mengkaji di Mangkang ya, Mangunharjo ya, Kulon, Mangkang Wetan, Mangkang Kulon sama Mangunharjo. 3 desa itu ternyata ketika ada alih fungsi lahan ya, kemudian ada kebijakan-kebijakan pembangunan yang tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan, maka selama kurun waktu tadi ya, dari 1988 sampai 2020 kami lakukan kajian seluas 250 sekian hektar ya. Bukan hanya 1 hektar, tapi 250 sekian hektar ya. Pemukiman, lahan pertanian, lahan tambak ya, itu semua sudah menjadi lautan. Ya, bisa dibayangkan ya teman-teman ya. Kalau ini terjadi terus-menerus, tidak ada kebijakan ini dihentikan ya, maka yang akan terjadi apa? Ya semakin habis ya. Karena ketika kami melihat melalui analisis spasial ya, kami melakukan analisis dari citra Landsat ya. Kebetulan waktu itu kalau yang 1988 kan dia sudah ada citra Landsat ya. Landsat kan dari 1974. Nah, dari analisis multitemporal yang kami lakukan, ternyata grafiknya itu semakin naik ya. Jadi semakin naiknya itu semakin drastis. Ketika terjadi kebijakan perombakan alih fungsi ya, pada waktu itu Semarang Utara di tahun 80-90 ya, itu baru booming-boomingnya tambak udang ya. Alih fungsi dilakukan, mangrove ditebang habis gitu ya. Kemudian pada periode itu ya, pesisir utara itu kan dibikin jalur tol ya, jalan tol ya, jalan pantura ya. Kemudian juga industri-industri ada di situ semua. Ternyata korelasinya sangat signifikan. Ketika terjadi banyak pembangunan, tadi mangrove-nya dibuka gitu ya, kemudian pengambilan air tanah terlalu dalam, yang terjadi adalah grafiknya linear naik ke atas ya. Maka yang terjadi adalah tadi semakin luas banjir rob yang terjadi. Oke, jadi penekanannya saya ingin menyajikan kepada teman-teman, ketika kita melakukan penata gunaan tanah, ini dimensi ini jangan ditinggalkan satupun ya. Mungkin teman-teman dimensi politik oke, bisa diabaikan dulu ya, maksudnya mungkin kalau kuliah ini kita tidak terlalu dalam melihat dimensi itu ya. Nanti kita akan melihat dimensi fisiknya, dimensi ekonominya, dimensi sosial budaya ya, kemudian melihat kebijakan pembangunannya dan keberlanjutan lingkungan. Oke. Nah, ini ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap dimensi fisik ya. Nah, ini nanti akan dikerjakan oleh teman-teman di dalam praktek ya, ketika membuat peta kemampuan lahan, tetapi variabelnya berbeda. Nah, yang dimensi fisik yang saya sampaikan di sini, saya melihatnya secara makro atau secara umum. Ketika kita belajar sumber daya lahan gitu ya, ketika kita mau melihat lahan, ruang secara fisik, yang pertama adalah batuan ya. Nah, ini mungkin dulu di mata kuliah ilmu alamiah dasar ya, atau mata kuliah ketika kita PKL ya, PKL General View, beberapa instruktur ataupun dosen seringkali menjelaskan
bahwasanya struktur geologi ya, atau struktur geologi yang kemudian dia menghasilkan batuan-batuan tertentu ya, itu berpengaruh terhadap banyak aspek ya. Jadi struktur geologi ya, dulu ada ya yang namanya tenaga endogen dan tenaga eksogen ya. Tenaga endogen itu ada aktivitas vulkanis, kemudian pergerakan lempeng atau tektonik gitu ya. Nah, ini juga akan berpengaruh ya, struktur geologi itu berpengaruh terhadap batuan yang ada di situ. Kenapa sih kita harus jadi belajar batuan ya? Kenapa kita harus tahu struktur geologi gitu ya? Karena ketika kita tahu struktur geologinya, teman-teman paham ya, ketika tanah itu terbentuk dari apa? Tanah terbentuk dari jenis batuannya apa? Kalau kemarin mungkin teman-teman PKL-nya itu di Gunung Kidul ya, maka jenis tanahnya terrarosa gitu ya. Atau misalnya teman-teman kemarin ya yang ada di Merapi gitu ya, maka jenis tanahnya dia lebih litoso ya. Karena apa? Karena kandungan-kandungan mineralnya pasti akan berbeda ya. Kemudian batuan itu merupakan dimensi fisik ya, aspek fisik yang ini sulit untuk dilakukan perubahan ya. Kita kan nggak mungkin ya ketika misalnya melihat lahan ya yang ada di Gunung Kidul misalnya ya, atau teman-teman yang punya morfologi wilayah ya, yang mana dia terdapat banyak batuan besar-besar, contohlah Merapi gitu ya. Merapi yang bagian atas itu kan masih banyak batuan-batuan, kemudian pasir-pasir atau batu-batu kerikil kecil ya. Nah, ini kan menjadi salah satu faktor pembatas. Kalau kita belajar ke membuat peta kemampuan tanah ya, itu ada yang namanya faktor pembatas. Salah satu Oke, siap. Thank you. Nah, salah satu faktor pembatas, nah ini adalah batuan ya. Meskipun ada faktor pembatas lain, ada mangrove ya, kemudian keasinan ya, kadar garam ya, itu juga berpengaruh ke faktor pembatas ketika kita mau mengatur penatagunaan tanah. Kemudian dimensi fisik yang kedua yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua ketika melakukan penatagunaan tanah adalah relief ya. Relief itu apa? Morfologi. Morfologi itu apa? Kemiringan lereng, kemiringan tanah ya. Jadi kalau melihat hamparan lahan ya, yang mana memiliki relief ya 20 sampai 40 ya, teman-teman harus hati-hati ya. Jangan kemudian ada investor mau menanamkan modal gitu ya, dia mau membuka usaha industri tertentu, dari aspek ekonomi ini pasti menguntungkan ya, pasti membawa pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tetapi teman-teman tidak memperhatikan morfologinya, tidak memperhatikan reliefnya ya, maka ketika kita melakukan penatagunaan tanah, faktor kedua yang perlu diperhatikan adalah reliefnya ya. Nanti kita akan belajar secara spasial gitu ya, nanti di praktek ketika teman-teman sudah back ke STPN, kita akan belajar bagaimana membuat deliniasi, membuat poligon-poligon gitu ya terkait kemiringan lereng ya. Lalu faktor yang ketiga adalah ketersediaan air. Nah, bagaimanapun dimanapun ya, air itu juga menjadi faktor penting ya. Kalau teman-teman yang kemarin PKL-nya di Gunung Kidul ya, pasti air itu menjadi salah satu penghambat ya, menjadi salah satu faktor sulitnya Gunung Kidul itu berkembang ya. Kebetulan tahun kemarin ya dan beberapa tahun sebelumnya kami melakukan pendampingan masyarakat di Ngelanggeran, dan kemarin kita melakukan penelitian yang ada di Girikarto Gunung Kidul ya. Kita banyak berdiskusi dengan para petani di situ gitu ya. Mereka bercerita sebenarnya tanahnya itu nggak masalah di sini gitu ya, masih it's okay untuk tanaman apapun ya. Kemudian tanahnya, lapisan tanahnya memang tipis gitu ya, tetapi ini masih oke ketika kita mau menggunakan tanaman-tanaman tertentu, bahkan padi pun masih bisa oke. Tapi yang menjadi problem utama adalah air ya. Kalau teman-teman lihat di Gunung Kidul, kenapa sih airnya itu air dalam? Kenapa tidak ada air tanah yang dangkal ya?
Kalau di mana namanya STPN airnya mungkin 10 meter sudah ada air gitu ya, tapi di sana nggak bisa karena bentuk lahannya, struktur geologi yang berpengaruh di sana adalah kemarin dipengaruhi oleh aktivitas struktur geologi Wonosari. Ada bentuk lahan asal proses solusional ya. Solusional itu batu gamping, batu kapur, di mana di sana ada diaklas-diaklasnya, ada rekahan-rekahannya, sehingga air itu masuk ke dalam ya. Masuk ke dalam sampai ke lapisan kedap air. Kalau di sini kan nggak ada tanah, langsung lapisan kedap air, sehingga air tanahnya ada. Oke, saya menyelesaikan slide ini dulu ya. Ini saya sudah melihat 8.50, biar nanti teman-teman bisa off sebentar. Kemudian yang keempat ya adalah karakteristik atau jenis tanah ya. Jadi mungkin ini nanti lebih pada penggunaan dan pemanfaatan tanahnya untuk pertanian itu yang cocok seperti apa ya. Misalnya saja seperti ini, ada di Kalimantan atau di Sumatera terhadap lapisan gambut ya. Gambut itu boleh nggak dimanfaatkan? Ya, kalau teman-teman melihat PPIP gitu ya, PIPIP ya, ada pembatasan. Jadi kalau gambut yang dia memiliki kedalaman 3 meter ya, ini nggak boleh ya kita gunakan misalnya untuk lahan sawit, nggak boleh ya. Kemudian lahan gambut yang misalnya di kedalaman tertentu misalnya ya 30 cm seperti yang di Kalimantan misalnya, itu dia terdapat pirit yang cukup banyak ya. Jadi pirit itu kan membahayakan ya. Pirit itu ketika dia bercampur dengan udara, ketika dia bercampur dengan air yang terbuka gitu ya, maka dia akan menjadi asam sulfat. Ya, ini membahayakan ya, teman-teman tahu asam sulfat seperti apa. Nah, sehingga ketika kita mau melakukan penatagunaan tanah, ketahui dulu jenis tanahnya seperti apa ya. Kalau dia gambut ya kita harus hati-hati ya, atau misalnya jenis tanah litosol, jenis tanah terarosa ya, atau tanah-tanah yang dia lempungnya seperti apa. Tanah itu kan ada lempungnya, ada pasirnya ya, materialnya ya, kemudian ada geluhnya. Nah, ini kayak mana? Saya tidak akan mengajak teman-teman sampai detail ya ke ordo tanah itu seperti apa, tetapi paling tidak mengetahui oh ini dulu dari bekas aktivitas vulkanik, ketebalan tanahnya bagus gitu ya. Ini bla bla bla, dia di lereng datar. Oh, oke, ini dijadikan sebagai lahan pertanian. Oh, ini dijadikan lahan perkebunan gitu ya. Oh, ini nggak boleh, ini harus dijadikan sebagai kawasan konservasi. Misalnya ini kedalaman gambutnya 3 meter, ada lapisan pirit dan sebagainya. Oh, ini nggak boleh diotak-atik gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan tanahnya ya. Jadi kita harus tahu penggunaan tanah yang hidup di situ itu seperti apa. Kayak misalnya dulu ketika kami penelitian di Sungai Tohor gitu ya, di Meranti sana, penggunaan tanah yang bagus untuk gambut ya, di sana gambutnya dalam-dalam ya, lebih dari 3 meter gitu ya. Jadi penggunaan tanah yang bagus di situ itu sebagai sagu. Sagu dia kan hidup di gambut, kemudian basah gitu ya. Ada juga karet gitu ya. Tetapi yang lebih produktif karena karet itu sekarang harganya murah, mungkin sekarang adalah sagu yang lebih cocok. Nah, sehingga penggunaan tanah existing yang ada di situ itu seperti sagu, maka kita harus optimalkan ya. Jadi jangan mengganti dengan tanaman lain yang dia belum tentu bisa hidup di situ ya. Atau kita berupaya ya, dulu kan ada cerita ya, pencetakan sawah di lahan gambut ya, tetapi karena tidak ada kajian yang tepat ya, maka yang terjadi adalah kesalahan treatment ya. Gambut itu kan sangat sulit ya, treatmentnya dia nggak sembarang gitu ya, nggak sembarang kita treatmentnya. Kalau kita itu salah melakukan treatment, maka gambut itu akan menjadi kering. Jadi kalau udah kering dikasih air dia nggak akan mau menyerap. Nah, ini kan menjadi problem. Oke, mungkin Mas Mbak karena waktunya sudah kejar-kejaran gitu ya, jadi mohon maaf saya tadi harus lari-lari pindah ke ruangan STPN Press, jadi tadi masuknya agak terlambat, tapi karena teman-teman jam 9 juga harus ada kuliah, maka untuk pertemuan hari ini saya akhiri terlebih dahulu nggih. Kemudian ini masih ada 110, saya harapkan sekali lagi teman-teman mohon keaktifannya yang tidak hadir untuk hadir, sehingga minggu depan kita sudah teman-teman sudah ikut semua.
Gitu, Mas Yoga. Ada ini saya juga nggak bisa menawarkan pertanyaan karena sudah tinggal 5 menit lagi. Gitu nggih Mas Yoga, mohon maaf atas keterbatasannya. Minggu depan kalau misalnya bisa Jumat pagi, saya siap Jumat pagi gitu ya. Nanti saya kayaknya harus absen kemudian kabur ke kafe atau mana, daripada kayak tadi saya stres di ruangan, udah nyoba pakai apa namanya paket data saya juga nggak lancar, ya sudah. Saya ngikut aja. Kalaupun Bu nggak bisa, bisanya 7:30 misalnya, ya nggak apa-apa, kan kalian belum mandi juga nggak ketahuan, ya kan? Sambil makan juga nggak ketahuan. Yang penting nanti ketika kita wawancara apa kita diskusi teman-teman on. Gitu nggih Mas Yoga, biar teman-teman bisa istirahat. Sekali lagi terima kasih. Matur nuwun semuanya. Salam sehat selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift nggih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima Terima kasih kasih, Bu. Mas. Ya.